Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Virus corona varian Delta B1617.2 ditengarai menjadi penyebab tsunami gelombang kedua COVID-19 di India. Kini varian tersebut telah ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Apakah penularan varian Delta di Indonesia akan berdampak sama seperti yang terjadi di India? Dan seberapa bahayanya varian Delta ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Satgas COVID-19 PBID, Profesor Zubairi Jurban. Selamat sore, Prof. Selamat sore Mbak, apa kabar? Ya, baik. Prof, bagaimana sebetulnya karakteristik dari varian baru Delta yang kini telah merebak di tanah air? Ada 3. Yang pertama, jauh lebih mudah menular dari varian sebelumnya. 1, jauh lebih mudah menular. Yang kedua, juga menyebabkan kondisi yang berat. Buktinya apa? Buktinya kan Jakarta, rumah sakit rujukan COVID-nya penuh banget. Yang ketiga, dia agak tidak begitu sensitif terhadap vaksin. Namun walaupun bukti terakhir itu kalau sudah disuntik 2 kali, ini data amat sangat baru dari Inggris. Kalau sudah suntik 2 kali AstraZeneca, ternyata masih bisa mencekal. Jadi nggak usah terlalu khawatir. 92% efektif. Oke, Prof, apa sebetulnya yang membuat varian Delta ini menjadi lebih menular? Iya, karena ada mutasi. Jadi virus ini kan juga ingin bertahan hidup. Jadi dia melakukan mutasi. Setiap mutasi ini banyak banget mutasi yang terjadi, namun sebagian besar tidak ada makna klinisnya. Jadi mutasi doang, namun tidak ada dampak buruk buat kita manusia. Yang ada dampak buruk kita masukkan dalam concern kita, dan ini ternyata Delta ini amat sangat membuat kita prihatin karena penularannya amat sangat mudah dan bikin kondisi kita menjadi lebih buruk. Ya, dan terbukti juga di banyak tempat menjadi mayoritas virus penyebab COVID sekarang varian Delta. Inggris misalnya. Prof, apakah gejala yang ditunjukkan oleh penderita yang terpapar oleh varian Delta ini berbeda atau sama dengan penderita ataupun pasien COVID-19 yang terpapar varian sebelumnya? Sebetulnya hampir sama. Namun ada juga catatan sedikit, jadi yang lebih banyak sakit kepala, kemudian lebih banyak hidung meler, kemudian bersin-bersin, itu saja sih. Sedangkan yang lain yang tetap saja menjadi penting adalah kalau panas, kemudian sesek, kemudian kehilangan indera penciuman maupun rasa. Walaupun kehilangan indera dan penciuman ini pada varian Delta mulai persentasenya lebih rendah gejala ini. Prof, artinya dengan kemudian melihat karakteristik dari varian Delta, apa kemudian langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penularan varian Delta ini? Pertama, bisa ditangkal dengan standar biasa lah. Kalau kita lockdown, kita nggak keluar rumah, kita yang mikro yang amat ketat itu bisa mencegah penularan. Kita selalu pakai masker keluar rumah, sering cuci tangan, itu tetap saja virusnya bisa dicegah penularannya. Masalahnya ada 2 hal. Pertama, masyarakat mulai abai. Buktinya apa? Buktinya ya tadi, saya dari Rumah Sakit Kramat ke rumah yang biasanya setengah jam, tadi sejam. Jadi nyaris tadi sebelum ke Metro TV, saya harus ke salah satu studio TV yang lain, nyaris terlambat karena ternyata jalan amat sangat macet, bukan hanya macet. Kemudian kemarin malam driver saya dari Tebet ke arah Depok itu naik KRL juga penuh banget. Nah, ini nggak bisa dibiarkan, artinya kewajiban masyarakat, namun juga kewajiban pemerintah dan aparat untuk menertibkan. Jangan hanya bikin aturan saja, namun implementasinya tidak bagus. Jadi yang kita amat perlukan sekarang adalah pendisiplinan agar implementasi kebijakan-kebijakan itu baik di lapangan dikerjakan dengan baik. Selain juga tes harus jauh lebih banyak dari sekarang.
Oke, perilaku masyarakat dan juga ketegasan dari kebijakan pemerintah harus kemudian ditegakkan seperti itu. Tadi Prof sempat menyinggung mengenai bagaimana kemudian vaksinasi yang kemudian di bulan Juli akan ditargetkan bahkan 1 juta vaksinasi per hari. Apakah ini kemudian dapat menjadi salah satu upaya untuk melindungi dari penularan virus corona varian Delta ini? Oh, bisa sekali. Buktinya apa? Buktinya ada beberapa negara. Kan kita harus belajar dari data, tidak bisa belajar dari logika saja. Jadi Amerika itu bayangkan Januari Februari itu mereka 300.000 kasus baru sehari. Kemudian vaksinasinya sudah luar biasa banyak. Akhir April mereka vaksinasi 101 juta lebih, sekarang sekitar 200 juta. Maka kasus hariannya turun dari 300.000 menjadi kurang dari 5.000. Kemudian India itu dengan segala cara lockdown di berbagai tempat, kemudian juga vaksinasi dan kombinasi itu ternyata bisa menurunkan walaupun masih sekitar 70.000 sekarang. Namun lumayan banget kalau pada sebulan yang lalu mereka 400.000 lebih pada awal Mei. Jadi artinya kalau kita mengerjakan dengan baik, kita nggak usah mengikuti jejak Amerika dan India naik dulu sampai ratusan ribu per hari, kemudian turun lagi. Sekarang kita cegah supaya jangan naik lagi. Hari ini sudah nyaris 10.000 loh. Hari ini sudah nyaris 10.000, 9.000 lebih. Jadi kita harus hati-hati. Oke, artinya kemudian tanggung jawab tidak hanya pada pemerintah untuk ketegasan implementasi dari kebijakan, tapi juga perilaku masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti itu ya, Prof. Baik, terima kasih Ketua Satgas COVID-19 PBID, Profesor Zubairi Jurban telah berbincang bersama kami sore hari ini.